Hai hai hai, video baru artinya ada anime baru. Sebagai awalan aku punya satu cerita anime. Menurutku ini cerita awalannya udah seru banget nih teman-teman. Gimana selanjutnya? Pasti lebih seru lagi. Soalnya jalan ceritanya nggak jauh-jauh dari isekai. Namun yang membuat menarik, karakter utamanya merupakan seorang penerus kekuatan luar biasa yang ditakuti di dunia ini. Wah, dari kalimat itu aja udah buat penasaran kan? Apalagi anime ini bergenre action, adventure, dan fantasi. Terus di cerita ini, si karakter utama mempunyai misi membunuh siapa saja yang datang berkunjung ke dunianya secara paksa. Sebenarnya sih, dia punya satu alasan yang membuatnya harus melakukan itu. Nah, kira-kira apa alasannya? Dan gimana sih jalan cerita awalnya? Well, tanpa perlu berlama-lama lagi, ini dia alur cerita Soukei Shoujo no Virgin Road. Dikisahkan seorang anak perempuan seringkali bermimpi berada di Jepang. Lebih tepatnya dalam ruang kelas yang dia sendiri tidak pernah mengunjungi tempat itu. Di dalam mimpi itu, dia merasa semua orang yang ada di kelas ini adalah temannya. Dan salah satu dari mereka adalah sahabatnya. Namun dia tidak bisa melihat siapa sosok sahabatnya ini. Di tempat berbeda, tiba-tiba saja muncul seorang anak laki-laki bumi. Kepanggilannya ia kemari bukan karena keinginan atau kesalahan yang ia buat, melainkan sengaja dipanggil kemari. Di sisi pinggir terdapat sekumpulan orang yang berbaris rapi dan langsung mengecek kekuatan laki-laki itu dengan bola kristal. Si lelaki mikirnya dia dipanggil ke sini karena punya kekuatan spesial. Makanya dia happy banget pas tahu dirinya sedang berada di dunia lain. Soalnya dia kan bisa membuktikan dirinya dan tidak direndahkan lagi. Akhirnya kita tahu juga siapa nama laki-laki ini. Dia bernama Muto Mitsuki, umur 17 tahun. Tak lama hasil pengecekan Mitsuki keluar. Entah memang tidak sesuai harapan atau gimana, Mitsuki dibuang begitu saja. Jadi mau nggak mau, sekarang dia terpaksa luntang-lantung di jalan. Di sini Mitsuki mencoba untuk memikirkan bagaimana cara kembali ke Jepang. Ya, paling enggak untuk bertahan hidup dulu deh di sini. Dia kan sama sekali nggak punya uang. Tak lama ada seorang wanita yang melihat Mitsuki dan langsung menghampirinya. Si wanita langsung tahu kalau Mitsuki pasti berasal dari dunia lain dan saat ini dia sangat membutuhkan uang. Kemudian si wanita langsung memperkenalkan dirinya. Dia bernama Meno, seorang pendeta suci yang adil dan kuat. Di sini Meno memperlakukan Mitsuki dengan sangat baik. Bahkan kebaikannya ini harusnya menimbulkan kecurigaan. Soalnya Meno mau memberikan tempat berlindung untuk Mitsuki. Ya walaupun dia harus sedikit membantu pekerjaan di sana sih. Kemudian Meno mengajak Mitsuki ke suatu tempat. Wah, tampilan kota ini kok mirip perkotaan di dunia Mitsuki ya? Kata Meno, orang-orang yang datang kemari selalu berasal dari Jepang. Jadi seiring berjalannya waktu, kota ini sedikit banyak mengalami perubahan ke arah Jepang. Bahkan bahasa Jepang sudah bukan hal asing lagi di sini. Selanjutnya, Mitsuki diminta untuk menceritakan proses kedatangannya kemari. Kalau menurut cerita, Mitsuki bisa datang ke sini karena dipanggil sama Raja Grisarika. Meno juga bercerita kalau di dunia ini, orang dibagi ke dalam 3 kelas. Kelas yang paling bawah adalah Commons. Biasanya orang kelas ini memenuhi 90% dari populasi. Lalu kelas kedua adalah Nobles. Terdiri dari orang-orang yang tugasnya memerintah, seperti ksatria, bangsawan, dan keluarga kerajaan, termasuk si Raja Grisarika ini. Nah, kelas yang paling atas adalah Faust. Terdiri dari anggota-anggota keagamaan, macam Meno ini. Kata Meno, kelas pertama bisa mengatur kelas Nobles yang melanggar aturan. Wah, bisa gitu ya? Selain itu, Meno juga berkata kalau dia punya misi mulia, yaitu membantu gelandangan rendahan seperti Mitsuki ini. Kalian ada yang curiga gak sih sama Meno ini, teman-teman? Tapi tingkahnya gak mencurigakan. Oke, kita lanjut lagi aja lah. Sekarang gantian, Mitsuki yang bercerita. Dia mengatakan kalau dirinya ini pasti tidak punya kekuatan apa-apa, makanya dia dibuang seperti itu. Tapi tidak dengan anak yang satu. Dia pasti punya kekuatan luar biasa, makanya gak ikut dibuang. Mendengar cerita Mitsuki, Meno langsung menyentuh buku yang selalu dia bawa dan seperti mengaktifkan sesuatu. Kalau dilihat dari videonya, aksi Meno tadi seperti sedang mengirim pesan ke seseorang. Tak terasa hari sudah sore. Sembari berjalan, mereka berdua saling berbincang-bincang, hingga akhirnya mereka sampai juga di tempat Meno. Kalau melihat kondisi bangunan, wajar aja sih Mitsuki ngomong begitu.
Selanjutnya, Meno ingin mengecek kekuatan apa yang Mitsuki miliki. Kali-kali aja kekuatannya itu berguna dan bisa menghasilkan uang. Cara mengeceknya gampang kok teman-teman. Mitsuki hanya perlu menghubungkan kesadaran dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya, lalu ucapkan kata ini. Belum juga Mitsuki serius mengucapkannya, pengecekannya udah langsung aktif. Dan hasilnya Mitsuki memiliki kekuatan berjenis Nullify, sebuah kekuatan yang mampu menghilangkan apapun yang dia inginkan. Mitsuki yang melihat kekuatan hebatnya kaget tidak percaya. Namun di sisi lain, dia begitu bahagia mempunyai kekuatan seperti itu. Bahkan Mitsuki sampai berencana ingin menyingkirkan orang-orang yang dia benci. Wah. Namun tiba-tiba saja ada yang aneh di sini. Saat Mitsuki berbalik badan, Meno menusuk kepalanya hingga membuatnya mati perlahan-lahan. Meno sadar betul kalau dia adalah seorang pelaku dan Mitsuki seorang korban yang tidak tahu apa-apa dan tak layak disingkirkan. Hanya saja Meno punya alasan sendiri mengapa dia melakukan itu. Alasannya seperti ini. Orang-orang baru yang datang kemari sudah banyak merusak kehidupan dunia ini. Makanya selain menjadi pendeta suci, adil, dan kuat, dia juga seorang eksekutor yang menghabisi siapapun manusia baru yang datang kemari. Alasannya sih bagus ya teman-teman, menjaga dunianya. Tapi caranya itu loh. Selanjutnya, ketika hari sudah semakin gelap, Meno menceritakan semuanya ke seseorang yang terbentuk dari kumpulan cahaya. Bahkan Meno sampai mengatakan kalau dia berencana akan menyusup ke dalam istana untuk menyingkirkan manusia yang satunya lagi. Akibat dari pembicaraan ini, kita jadi tahu bagaimana awal mula kebencian Meno terhadap manusia baru yang datang kemari, teman-teman. Ceritanya seperti ini. Sewaktu Meno kecil, tiba-tiba saja seluruh orang dan bangunan desanya berubah menjadi patung putih lalu hancur begitu saja. Semua itu karena ulah manusia yang datang kemari. Kalau dari ucapannya, manusia ini sebenarnya nggak sengaja, teman-teman. Dia tidak mengerti dengan kekuatan barunya. Dia itu cuma ingin mencoba mencari cara supaya bisa kembali ke Jepang, tapi malah jadi seperti ini. Alhasil yang selamat hanya Meno seorang diri. Tak lama datang seseorang dan langsung membunuh si wanita. Si wanita tidak lenyap begitu saja, dia berubah menjadi patung putih besar dan siap menyerang. Namun patung raksasa itu bukan tandingan si wanita berambut merah. Hanya dengan sedikit mantra dan memutus pergelangan tangannya, si patung langsung sirna begitu saja. Akan tetapi saat proses sirnanya, muncul kumpulan cahaya yang membentuk sebuah bangunan. Rupanya itu adalah tanda-tanda bahwa nenek Orwell datang kemari. Nenek ini yang diajak bicara sama Meno tadi ya teman-teman. Nah, dari percakapan mereka berdua, kita jadi tahu kalau wanita berambut merah ini bernama Flare. Sepertinya mereka ada di pihak yang sama dan memiliki tugas masing-masing. Entah mengapa nenek Orwell menyuruh Flare untuk merawat dan mendidik Meno kecil. Padahal harusnya itu tugas beliau. Nah, mulai dari sinilah awal mula Meno menyebutkan dirinya sebagai pendeta suci, adil, dan kuat. Dia mengikuti gurunya. Jadi ini ya teman-teman alasan lengkapnya mengapa si Meno menyingkirkan semua manusia Jepang yang datang kemari. Tak lama Meno kedatangan tamu. Ia adalah Momo, wanita yang dia hubungi saat memegang buku tadi ketika sehabis bercerita sama Mitsuki. Hal yang pertama kali Momo lakukan saat bertemu Meno adalah memeluknya. Katanya dia kangen banget sama Meno. Kemudian Meno menanyakan tentang anak yang satu. Kalau aku tarik kesimpulan, saat Meno menghubungi Momo lewat buku, sepertinya Meno memberitahukan kalau ada satu anak manusia lain di kerajaan dan Momo diminta untuk menyelidikinya. Setelah diselidiki, memang benar, ada satu anak yang dilindungi Istana Grisarika, dan Momo sudah tahu di mana lokasi keberadaan anak itu. Untuk menambah ril penyamaran yang akan Meno lakukan, Momo menyarankan Meno untuk memakai seragam pelayan. Katanya ini satu hal penting dalam tindakan penyusupan. Tak lama mereka berdua kedatangan tamu tak diundang. Ini gara-gara Momo ketahuan menyiksa penjaga istana sewaktu menyelidiki tadi. Yah, kalau sudah begini mau nggak mau harus dihadapi. Sebelum bertarung, Meno dan pihak prajurit kerajaan sedikit berbincang-bincang. Rupanya pihak kerajaan sengaja memanggil dua orang baru datang kemari. Itu biar yang satu jadi korban si Meno dan bisa menyelamatkan satu orang lainnya. Kalau dari perkataan si prajurit, alasan memanggil manusia spesial kemari karena ingin mengumpulkan kekuatan besar supaya bisa menghabisi Flare dan semua penerusnya. Wah, berarti Flare ini musuh utama kerajaan ya? Pertarungan pun dimulai. Di awal pertempuran, Meno berhasil mengalahkan dua prajurit. Oleh karena itu, salah satu prajurit menyuruh yang lain untuk pergi meminta bala bantuan. Namun dia tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Selanjutnya, prajurit ini mengaktifkan pedang api miliknya dan langsung menyerang Meno. Tapi sayang, serangan itu berhasil ditangkis sama Meno. Kalau aku tarik kesimpulan lagi, sepertinya kitab suci yang selalu Meno bawa merupakan sumber kekuatannya.
Lihat saja nih serangan terakhir Meno. Tanpa menyentuh, dia berhasil menyingkirkan prajurit di dekatnya. Dan yang terakhir, hanya dengan sekali tebasan belati miliknya, Meno berhasil mengalahkan semuanya. Lalu tanpa membuang-buang waktu, Meno langsung melaksanakan aksi penyusupannya. Dan hanya dengan sekali coba, Meno berhasil datang ke hadapan anak yang dilindungi pihak kerajaan. Coba deh kalian perhatikan teman-teman, wujud manusia spesial ini mirip dengan siluet di mimpi Meno yang selalu mengatakan kalau dia adalah sahabatnya. Mungkinkah manusia itu memang orang yang ada di dalam mimpi Meno selama ini? Lalu apakah Meno akan menghabisinya? Semoga akan terjawab di next episode ya teman-teman. Kalau anime ini aman tidak ada menimbulkan pelanggaran baru, maka episode 2-nya akan aku share di channel Otokunime. Seperti rules yang sudah aku share kemarin. So, happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.